Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat pelaporan audit manajemen, di mana ini merupakan pertemuan keempat di audit operasional atau operational auditing di mata kuliah tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah kalian membuat kertas kerja audit, dimulai dari audit pendahuluan sampai dengan membuat daftar temuan. Nah, saya harap kalian kemarin sudah bisa membuat kertas kerjanya ya. Nah, dari kertas kerja tersebutlah menjadi patokan dasar untuk penyajian pelaporan audit manajemen. Seperti yang kita pahami, kata audit manajemen berarti kan memeriksa fungsi dari manajemen itu sendiri, terkait dari 3E, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Berarti dengan kata lain nantinya pelaporan ini hanya mencakup, saya sekali lagi ya, pelaporan ini hanya mencakup dari segi ekonomis, efektivitas, dan efisiensi, atau ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari segi input, proses, dan output dalam suatu perusahaan. Nah, pelaksanaan audit manajemen kita tahu ya melalui tahapan-tahapan tertentu dan pada akhirnya akan melahirkan sebuah report yang lazim dikenal sebagai laporan audit manajemen. Tadi saya sudah bilang berkali-kali, di mana nanti laporan audit manajemen ini hampir sama dengan seperti kita membuat karya ilmiah atau karya tulis. Nantinya pada saat di tahapan terakhir kita akan membuat yang disebut dengan rekomendasi audit. Nah, kalau kita bahas tentang pelaporan, berarti kan kalau kata-kata pelaporan tadi saya udah bilang ya, ini merupakan bagian terakhir dari proses audit dan merupakan ringkasan atau summary dari result yang telah kita lakukan selama audit operasional itu sendiri. Nah, audit yang menginformasikan kelemahan-kelemahan manajemen dan menunjukkan cara untuk melakukan perbaikannya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, tadi saya agak batuk, nggak tahu kesedak. Nah, kita lakukan yang kedua adalah di sini yang kita akan bahas bagaimana sih penyajian laporan audit manajemen, di mana terdapat dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, penyajian mengikuti arus informasi. Kedua, penyajian yang arus informasi menitik beratkan penyajian kepada kepentingan pembaca. Kemarin kita udah tahu ya, kepentingan pembaca adalah dia mau tahu kenapa bisa terjadi dan juga apa sih rekomendasi, intinya seperti itu. Nah, kita harus memfokuskan ke hal demikian. Berarti kita point on pointnya kita harus masukkan nanti dalam laporan audit manajemen. Supaya kenapa? Supaya nantinya usernya, penggunanya tersebut puas. Dan laporan audit manajemen ini bukan hanya sebagai formalitas laporan audit, tapi benar-benar memang memberikan dampak nantinya untuk improvement atau upgrading dari policy yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, penyajian laporan mengikuti arus informasi yang pertama adalah pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Kemarin kita sudah belajar tentang audit pendahuluan ya, di mana kita mencari informasi terkait dengan gambaran umum suatu perusahaan, melihat job desk, melihat juga rencana anggaran dan lain-lain. Nah, terus di sini menetapkan tujuan audit sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian SPM. Yang ketiga adalah pengumpulan bukti dan pengembangan temuan terkait dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Nah, ini kan yang pertama audit lanjutan, kedua adalah audit review dan pengujian SPM. Jadi intinya kalau SPM ini kita udah tahu ya, review sistem pengendalian dari manajemen tersebut atau internal control of management yang sudah berlangsung dalam perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya kita melihat, kita pengujian terhadap SPM ini, maka kita mengetahui apakah perusahaan ini dalam kategorinya low risk, high risk, atau medium risk. Kenapa demikian? Nah, ini karena seperti yang kita ketahui, semakin bagusnya perusahaan atau SPM-nya ini semakin bagus, maka pasti resikonya bakal rendah. Kenapa? Karena semuanya sudah terintegrasi dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, beda halnya dengan kalau misalkan perusahaan ini nggak ada sistem pengendalian manajemen. Ya kalau udah nggak ada sistem pengendalian manajemen, ya sudah, berarti perusahaan ini siapa yang mau ngawasi, siapa yang mau bikin SOP. Dengan kata lain, untuk kegiatan operasional dalam satu perusahaan ini banyak sekali nantinya akan menjadi resiko. Nah, seperti kalau kita bayangkan kalau kalian misalkan dalam suatu organisasi BEM atau BLM gitu ya, dalam satu kegiatan kampus nggak ada ADART, nggak ada SOP gitu loh, nggak ada waktu rentang timeline gitu kan. Jadi untuk timeline ini misalkan yang gampang deh, kegiatan acara tidak ada rapat pleno dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan apa?
Berarti kalau kayak gitu SPM-nya rendah. Ketika SPM-nya itu rendah, maka resikonya banyak sekali yang akan timbul. Dari segi ekonomis, bisa jadi anggarannya melewati batas. Kenapa demikian? Ya karena nggak ada yang diawasi dan bagaimana ketentuan tersebut. Nah, kalau di setiap kampus kan ada beberapa kriteria, misalkan 10 juta ke atas maka ini masuk ke rapat pleno besar, 10 juta ke bawah itu rapat pleno kecil dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu. Nah, terus yang ketiga tadi pada saat pengumpulan bukti ini kita membuat yang disebut dengan daftar temuan. Daftar temuan ini berarti diinformasikan ada kondisi, kriteria, penyebab, akibat, sama nantinya tanggapan auditor, dan terakhir adalah rekomendasi gitu. Jadi kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan, dan rekomendasi. Yang keempat di sini menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi dan menata uang ruang lingkup yang telah dilakukan. Nah, penyajian laporan audit operasional nanti di sini ada 4 bab. Bab pertama informasi latar belakang, yang kedua informasi terkait dengan kesimpulan disertai dengan bukti yang cukup gitu ya kesimpulan tersebut. Yang ketiga adalah rumusan rekomendasi, nanti kita melampirkan lagi daftar temuan. Yang keempat adalah ruang lingkup audit nantinya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan berkaitan dengan kepentingan pengguna. Jadi untuk simpelan yang ini gitu loh, informasi latar belakang, kesimpulan audit, rumusan rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Nah, informasi latar belakang tadi ya, ini saya udah jelaskan, mampu memberikan gambaran umum perusahaan, tujuan dan karakteristik perusahaan, program aktivitas yang akan diaudit, sifat, serta organisasi manajemennya, dan alasan yang mendasari dilaksanakannya audit manajemen. Jadi harus ada alasan. Salah satu alasannya adalah suatu program tersebut yang wajib atau yang memerlukan perbaikan. Kalau tidak memerlukan perbaikan, maka tidak harus dilakukan hal tersebut gitu. Apalagi kalau sudah bagus, maka nggak usah dilakukan pembuatan audit manajemen, karena nanti biayanya itu menjadi cost gitu ya. Atau dengan kata lain, costnya ini semakin tinggi kalau misalkan perusahaan aktivitas dalam suatu organisasi perusahaan ini sudah bagus, maka nggak usah lagi dilakukan audit manajemen. Nah, yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diiktisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan. Yang ketiga, auditor harus yang 3 dan 4, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, dan auditor harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar pihak berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. Yang kelima adalah semua penyajian temuan akhir dengan pernyataan menjelaskan setiap akhir auditor harus dasar pertimbangan terhadap informasi yang diperoleh. Jadi nanti akan ada pertimbangan yang harus dilakukan sama si auditor. Pertimbangan ini menentukan juga nantinya rekomendasi dari hasil temuan tersebut. Nah, rekomendasi ini bisa bersifatnya pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, baik itu nanti mengganti rugi maupun pemecatan terhadap responsibility-nya ya, atau penanggung jawab dari kegiatan tersebut ya, person of the responsibility-nya seperti apa gitu loh. Nah, rumusan rekomendasi tadi, rekomendasi adalah suatu saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atas berbagai kekurangan pada aktivitas yang akan diaudit. Jadi sekali lagi saya jelaskan lagi ya, di mana program audit ini dibuat untuk perbaikan suatu aktivitas. Jadi kalau misalkan program audit atas program yang sudah bagus, maka nggak usah dilakukan gitu loh ya. Terus yang kedua, auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan pengelola program yang akan diaudit. Nah, intinya adalah siapa sih user yang meminta kita untuk melakukan perbaikan? Nah, intinya seperti itu. Yang ketiga adalah rekomendasi yang dilakukan harus lengkap dengan analisis adanya peningkatan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari peningkatan dari segi input, dari segi proses, dan segi output, serta berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan. Jadi poinnya adalah kalian harus bisa memberikan gambaran kalau misalkan ini terus berlanjut seperti ini gitu ya dalam suatu aktivitas manajemen, maka nantinya ya rekomendasi tersebut ya bakal terus program tersebut akan terus buruk gitu loh. Yang gampang adalah gini deh, ini menjadi temuan audit ya kalau saya bilang ya. Misalkan setiap organisasi dalam lingkungan universitas gitu ya, terutama di universitas kalian nih, tidak adanya transparansi terhadap anggaran.
saldo kas. Kenapa demikian? Karena pada saat misalkan kalian rapat pleno gitu ya, pada saat kalian rapat pleno saya lihat kalian itu tidak menyertakan gitu ya, tidak menyertakan ada bukti kas masuk kas keluar terkait dengan mutasi rekening gitu. Ini padahal penting loh, kecil tapi ini penting. Kenapa demikian? Coba kalian kalau misalkan semuanya itu menjadi satu pintu misalkan gitu ya, yang gampangnya gitu ya, misalkan Kasima dia punya atas nama, jangan atas nama pribadi, uang kas tersebut masuk jangan ke atas rekening pribadi tapi rekeningnya atas Hima, atau rekeningnya atas BEM, rekeningnya atas BLM dan lain-lain. Jadi dengan adanya rekening atas nama organisasi itu memungkinkan meminimalisasi terjadinya risiko. Karena seperti yang kita pahami gini nih, kalau misalkan ini pengalaman saya pada saat saya melakukan kuliahan ya, waktu saya di S2, di mana kita punya organisasi dan memiliki dana sekitar saldo akhir nih, kita langsung aja saldo akhirnya tersebut misalkan sekitar 7 juta gitu ya. Nah ini sekitar aja tadi saya bilang, nah sekitar 7 juta. Nah ini dipegang sama bendahara. Nah ketika bendaharanya ini kita sudah pada lulus, dan duit itu kan berarti masih ada ya di bendahara kita ya. Nah untuk adik kelas kita gitu kan mau menyelenggarakan kegiatan yang sama, tapi dia tidak mengetahui bahwasannya kita sebenarnya masih punya uang kas gitu loh. Dimana kalau kita bayangkan uang kas ini merupakan uang kas organisasi, bukan milik uang kas individu kan. Nah seharusnya kalau misalkan demikian kan ini bisa menjadi beginning capital atau saldo awal si organisasi sebelumnya, organisasi sebelumnya ke organisasi yang akan berjalan. Nah tapi kan ini tidak ada komunikasi sehingga uang tersebut ya sebenarnya masih ada gitu loh. Terus ruang lingkup audit, kalau kita bertanya tentang ruang lingkup audit tadi hanya berdasarkan gitu ya, hanya dari segi 3E kita akan melihat berbagai aspek dari organisasi yang akan diaudit dari waktu ke waktu, tapi hanya mendalamkan dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nah ini materinya. Sekarang coba kita lihat dulu program audit. Nah contohnya misalkan di sini ada Palu, kita akan melihat laporan hasil audit manajemen KPN pelopor Donggala, yaitu ada di Palu 23 Mei 2012. Nah, di mana pelaporannya ini yang pertama ini adalah surat pengantarnya dulu ya. Nomor ini dibuat sama KPA ya, KPA kantor penilai apa ini ya? Kalau kita lihat di sini kita lihat kantor akuntan publik, harusnya KAP ya, tapi dibalik di sini. Kantor akuntan publik yang melakukan audit tersebut. Lampiran ada 4X lempar, nanti ada lampirannya gitu ya. Perihal laporan audit manajemen. Nah, kepadanya siapa? Nah, di sini kepadanya ya sudah, siapa yang paling tertua di organisasi tersebut. Jikalau kalau misalkan di BEM gitu kita melakukan audit terhadap BEM, berarti penanggung jawabnya dulu ya. Berarti penanggung jawabnya adalah kalau di sini bisa direktur kemahasiswaan, atau kalau kalian ini yang butuh adalah ketua BEM, maka kalian tulis di situ berarti ketua BEM di Donggala gitu. Nah, kami telah melakukan audit atas produktivitas pemasaran dan pengolahan piutang unit wedasa unit simpanan pinjam pada KPN pelopor pada tahun 2010-2011. Nah ini berarti nanti kalau kita tanya apa sih yang akan diaudit gitu ya, apa sih aktivitas yang akan diaudit. Nah aktivitasnya berarti produktivitas pemasaran dan pengelolaan piutang bla 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 pada tahun 2010 sampai dengan 2000 periode 2011 gitu ya. Nah audit kami ini semuanya baku. Audit kami tidak memasukkan untuk menilai pendapat atas kewajaran laporan keuangan, karena ini bukan merupakan laporan audit keuangan gitu ya. Oleh karena itu kami tidak memberikan pendapat atas laporan tersebut. Kalau ditanya pendapat maka dia tidak memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat atau tidak wajar. Dia tidak bisa memberikan tersebut karena ini merupakan audit manajemen. Nah, audit kami hanya mencangkup bidang, nah tadi ya sekali lagi produktivitas bla 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 sampai dengan unit simpan pinjam yang dimiliki atau terjadi pada PT KPN. Ya, pada KPN. Audit tersebut dimasukkan untuk, nah ini tujuannya untuk menilai ekonomisasi
efisiensi dan efektivitas, ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas. Nah, produktivitas dan pengelolaan unit organisasi simpan pinjam yang dilakukan memberikan saran perbaikan, ini semuanya baku ya, yang ditemukan selama audit sehingga diterapkan di masa yang akan datang akan dicapai perbaikan, dan atas kekurangan tersebut perusahaan dapat beroperasi dengan 3E tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, ini babnya sama, bab 1 informasi, kedua kesimpulan, yang ketiga rekomendasi, yang keempat adalah ruang lingkup. Dimana di sini dalam melaksanakan audit kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, bla 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 gitu. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin dengan baik. Kantor Akuntan Publik Jinati dan rekan. Nanti kalian bikin ini ya, bikin ini sesuai dengan program kerja yang kalian akan audit. Nah, itu yang pertama. Nah, yang bagian surat pengantarnya sudah kita lakukan. Nah, bab 1. Di sini bab 1 berisikan tentang informasi dari latar belakang. Informasi dari latar belakang, please ini harus ditulis tangan. Ini juga ditulis tangan nantinya ya. Dan ini harus selengkap mungkin karena informasi latar belakang ini menggambarkan nantinya siapa sih yang bertanggung jawab dan memberikan gambaran umum terhadap apa yang akan kita lakukan audit tersebut. Nah, yang pertama adalah kita membuat yang disebut dengan sejarahnya dulu. KPN Pelopor berlokasi gitu ya di Sulawesi, didirikan pada tanggal bla bla bla, terdiri atas beberapa pendiri. Nah, ini kalau kita dalam perusahaan gampang lihatnya di akte perusahaan gitu ya. Nah, kita lihat visi dan misi dulu ya. Tujuan didirikan koperasi ini untuk menyelenggarakan fungsi pembelian bla 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 gitu ya, untuk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir, menyelenggarakan fungsi distribusi barang dagang yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen, menghasilkan barang dan jasa di mana anggota bekerja sebagai pegawai dan karyawan operasi, dan menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan asuransi angkutan dan lain-lain. Adapun program kerja pelapor pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Nah, ini kalian harus lihat dulu. Kalau organisasinya banyak, kalian lihat ya, yang akan kalian audit itu program kerjanya apa aja, sasarannya. Nah, ini berarti kalian lihat dulu program kerja misalkan di himpunan mahasiswa. Nah, terus berkaitan dengan acara program, misalkan acaranya tadi bisa teksis dan lain-lain, kalian lihat dulu ya. Bidang A, misalkan bidang terkait dengan ini dulu. Divisi-divisi yang ada di organisasi tersebut. Berarti kalau Hima dari organisasi research dijelaskan dulu tujuannya, fungsinya apa dan lain-lain ya. Bidang usahanya apa tadi ya, bidang kerjanya ngapain. Ini kan dari biro-biro ya. Jadi kalian jelasin dulu per biro, baru jelasin per biro acara gitu loh. Ya, nanti ini keanggotaan dari Hima dan keanggotaan dari kalian pecah. Jadi keanggotaan Hima dan keanggotaan dari acara. Nah, untuk yang tadi yang terkait dengan job desk gitu ya. Nah, ini kan sasarannya. Job desk itu bukan di sini. Ini tuh terkait dengan sasarannya dulu. Jadi tadi misalkan biro SDM, misalkan meningkatkan kualitas dari mahasiswa, meningkatkan produktivitas dari mahasiswa, misalkan seperti itu ya. Nah, ini jumlah anggota ini dipisahkan jadi anggota misalkan Hima dan anggota kepanitiaan misalkan teksisnya berapa. Nah, pengurus dan badan pengawas dan karyawan. Nah, ini pengurusnya tadi ya. Ini kan cuman anggotanya. Nah, ini pengurusnya. Nah, kalian tulis. Nah, ini kalian tulis cuman pengurus ininya aja. Pengurus dari acaranya aja ya. Acaranya kalian tulis gitu ya. Sedangkan tujuan dilakukan audit, nah ini sama semua nih. Tujuan audit ini berarti satu, menilai kecakupan prosedur. Kalau itu kan kalian kan tujuan auditnya dilihat dari bab 1. Jadi kalian copy aja dari bab 1 ya. Nah, bab 1 tinggal ditambahin nanti yang selanjutnya itu yang ini aja, menilai komunikasi produktivitas dan memberikan berbagai saran perbaikan. Nah, ini tambahin 2 ini, yang untuk yang ininya semuanya sama dulu ya. Sama seperti yang di bab 1 kalian sudah kerjakan di audit pendahuluan, di audit pendahuluan di kertas kerja. Nah, struktur organisasi ini kalian tulis tangan juga ya, keterangan kalau bisa seperti ini. Jadi ada mana yang bertanggung jawab langsung, mana yang tidak langsung.
Mungkin itu dulu untuk pertemuan keempat. Nanti langkah selanjutnya baru kita membuat yang disebut dengan kesimpulan audit. Nah, ini tinggal copy aja dari daftar temuan. Terus nantinya ya, yang terakhir adalah rekomendasi, dan yang terakhir ruang lingkup nanti. Nah, mungkin itu saja dulu. Jadi nanti tugasnya adalah kalian membuat yang disebut dengan bab 1 ya tadi surat keterangan dulu, surat ini ya. Surat pengantara dulu, habis itu bikin bab 1 tentang informasi latar belakang sampai dengan tadi tujuan dilakukan audit tersebut. Mungkin itu saja dulu materi kali ini. Nanti kita akan bahas lagi di materi selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.